قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم أن نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال, tuan-tuan jamaah salat maghrib Masjid Agung Karimun rahimakumullah. Kembali kita dalam pengajian Fardhu Ain pada bidang akhlak. Masuk kita ke Al-Afatul Ashirah. Silakan baca Ustaz Abdul Qahar. Al-Afatul Ashirah Al-Mazah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya bermula kebinasaan yang ke-10 Al-Azzah, yakni bergurau-gurau dan bersenda-senda, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Artinya dan asal bergurau-gurau itu ditegahkan daripadanya lagi dicela oleh syarak, melainkan sekedar yang sedikit, maka yaitu diharuskan akan dia oleh syarak sabda Nabi SAW, yang artinya jangan engkau berbantahi akan saudaramu dan jangan engkau bersenda-sendakan akan dia, dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang artinya ketahui olehmu bahwasanya bergurau-gurau dan bersenda-senda yang ditegahkan syarak itu yaitu bersenda-senda dan bergurau-gurau yang berlebih-lebih, karena bahwasanya membanyakkan tertawa-tawa itu mematikan ia akan hati, yakni menggelapkan hati dan mengeraskan akan dia. Adapun bergurau-gurau yang sedikit itu, maka yaitu tiada ditegahkan oleh syarak, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwasanya aku bergurau-gurau dan aku bersenda-senda, dan tiada aku berkata-kata di dalam bergurau-gurau itu melainkan perkataan yang benar. Yang artinya diriwayatkan setengah sahabat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi sahibah radhiyallahu anhu, dan tiada sakit mata padahal ia memakan akan hurma. Adakah engkau makan hurma padahal engkau sakit mata? Maka berkata sahibah, memakan akan hurma dengan pihak yang lain yang tiada sakit, yakni pihak mulut. Maka tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Kebinasaan yang ke-10, yaitulah dia bergurau. Bergurau di dalam agama kita dilarang, kecuali gurauan yang hanya sedikit dan dipastikan dari gurauan kita orang yang menerima gurauan itu tidak tersalah di dalam memahami. Sedikit dan kita yakin orang tak salah faham, tidak mengartikan kepada yang lain daripada yang kita tujukan. Sedikit itu boleh. Jadi ada dua syarat yang harus diperhatikan. Pertama, sedikit. Tidak banyak, berulang-ulang, berkali-kali, tak. Itu haram. Yang jaiz, yang boleh, sedikit, sekedar. Dan tahu betul kita, orang yang kita gurau itu akan faham, memaknai gurauan kita itu kepada yang kita inginkan. Tidak ragu-ragu kita akan difahaminya kepada yang lain. Kalau ragu-ragu kita dapat difahaminya kepada yang lain, lari dari asalnya. Asalnya boleh kalau sedikit. Maknanya tak bolehlah, sebab tidak yakin akan faham penerima gurauan seperti yang diinginkan yang bergurau. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya
sahabat dekat, dah tahu hatinya, dah dekat, kemudian Nabi bergurau, sahabat ini buta matanya sebelah. Lalu ada hidangan kurma di hadapannya. Sebelah yang buta diguraukan Nabi. Awak makan kurma, padahal awak tak nengok. Datang orang tu bergurau lagi menjawabnya, iya ya Rasulullah. Karena saya makan kurma tak pakai mata, pakai mulut. Gurauan itu sampai kepada yang menerima gurau dan Nabi tahu tidak akan difahamkan ke lain. Bolehlah itu. Adapun gurau yang berulang-ulang membawa kepada tertawa, menggeliti hati, membikin terpingkal-pingkal, tertawa-tawa, ittifaq ulama perbuatan itu haram. Dan efeknya, dampaknya menghilangkan kecerdasan, kepekaan terhadap agama. Hilang kepekaan terhadap agama. Jadi tidak sama teori agama dengan teori barat yang mengatakan tertawa itu bikin apa? Bikin sehat, bikin awet muda, bikin... Ada di Jerman satu gedung, kalau kita macam kedai kopi lah. Di situ orang masuk ke situ untuk tertawa. Itu tidak ada dalam Islam. Ditolak itu dalam Islam. Tertawa-tawa yang berulang-ulang, yang terbahak-bahak, itu dilarang dalam Islam. Apalagi di majelis ilmu, amat dimurka itu. Terpingkal-pingkal, terbahak-bahak, berair-air mata, apa namanya itu? Itu dilarang. Batasan yang dibenarkan gurauan hanya sedikit, gurauan sekedar, gurauan sepintas. Dan gurauan itu pun jangan membawa kepada dusta. Karena dusta dalam keadaan bergurau atau dalam keadaan ingin melawak-lawak, dusta itu tetap kabair, dosa besar. Melawak-lawak, apa itu? Dongeng. Di negeri ini pendongeng dihargai. Karena negeri ini negeri yang jauh sudah dari ajaran agamanya. Pendongeng. Pendongeng kalau diubah artinya pendusta. Karena dongeng artinya cerita yang tak betul, yang tak ada kejadiannya. Cuman supaya jangan seram kedengaran diubah nama dia dongeng. Di dalam Islam tidak diizinkan bercerita sesuatu kisah apapun, cerita apapun yang dusta. Sehingga sekecil-kecil dusta sudah dipraktikkan Imam Bukhari di dalam hidupnya, dituliskannya di dalam Sahih Bukhari.
berdusta kepada binatang sekalipun, berdusta kepada kanak-kanak. Jangan keluar, udah petang nih, udah maghrib. Masuk. Ada hantu di luar. Itu ada hantu situ. Masuk. Berdusta kepada kanak-kanak. Tidak dibenarkan itu. Tidak lulus itu di akhirat. Orang itu masih tersangkut hukuman berdusta. Imam Bukhari meninggalkan menghormati gurunya, ulama besarnya, lantaran dijumpainya berdusta kepada binatang. Terpaksa seluruh ilmu yang diberikan guru itu dibuang. Tak dibawa pergi. Apa salah guru besar nih? Dijumpainya berdusta kepada binatang. Jadi tuan-tuan, penyakit yang nombor 10 ni agaknya sudah berakar di negeri kita ini. Kalau anda dapat memulainya pada diri dan keluarga, anda pahlawan di negeri ini. Karena pahlawan itu ialah seorang yang memulakan kebenaran, di mana di negeri itu atau di daerah itu kebenaran yang dikerjakannya itu sudah tak dikerjakan orang ramai lagi. Itu pahlawan itu. Pahlawan. Walaupun tak ada orang yang mencatat kita sebagai pahlawan, tapi di kalangan para malaikat tercatat itu. Berhentilah mengarang-ngarang cerita supaya orang terpingkal-pingkal. Atau cerita itu memang ada, menambah-nambahinya atau mengurang-nguranginya supaya orang terpingkal-pingkal. Apa namanya itu? Terbahak-bahak. Ini paling banyak penyakit ini menimpa para da'i, para ustadz yang tengah berceramah di mimbar maulid mi'raj. Ini kalau tak ada lawaknya nanti ini tak diundang lagi nih kali yang kedua. Cari di internet lawak, cari di buku-buku lawak, supaya terbahak-bahak orang ramai ini. Itu amat dibenci di dalam Islam. Terbahak-bahak, terpingkal-pingkal. Ketawa yang dibolehkan macam mana? Pertama, niat yang bercerita tidak untuk membuat orang ketawa. Satu. Yang kedua, niatnya tidak untuk membuat orang ketawa, tapi orang itu tertawa. Pergi kita ke bab orang itu. Tinggalkan dulu bab orang yang bercerita, yang berceramah. Lepaslah orang yang berceramah kalau niatnya bukan untuk membuat orang tertawa. Sekarang orang yang tertawa itu pula, mana batasannya? Batasannya jangan sampai ianya lewat dari 3 kali ha hi 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 hu hu. 3 nafas. Ha 1, ha 2, ha 3. Ini batas terakhir. Kalau keempat ha juga lagi, masuk dia di wilayah maksiat. Hi paling banyak. Hi juga lagi maksiat, dosa. Itu setelan tertawa. Adapun yang kita terpingkal-pingkal tu bukan 3 kali, banyak kali. Maksiatlah tu. Siapa yang maksiat? Orang yang tertawa itu, dan yang membikin tertawa itu
apabila ianya tahu kalau begini cara saya menceritakan akan terpingkal-pingkal lain orang ni lebih daripada 3 kali, tapi dibuatnya juga. Bersekutulah itu. Soalan lain? Tak ada, lanjut. Dongeng-dongeng yang diceritakan pada anak-anak, itulah yang dimaksud tadi, haram, ittifaq ulama. Kecil lagi budak tu dah awak cocoli di telinganya cerita dusta. Apalah kerja ni? Dongeng tidur, ada kan? Mau membawa anak tidur dengan berdusta. Mau membawa anak tidur, apa yang diajarkan agama? Baca doa. Baca falak bin nas. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad 3 kali hendak tidur, tidak akan diganggu syaitan, tidak akan terbakar rumah tu, tidak akan diganggu maling rumah tu hatta fajar, hingga datang subuh. Kenapa bukan itu yang dibacakan, disenandungkan, dilagukan dengan suara merdu kalau memang perlu berlagu-lagu kepada anak yang mau tidur? Kenapa berdusta di depan dia? Hingga membobokkannya dusta itulah. Sampai tidur. Si pendusta baru berhenti. Kalau belum tidur lagi terus. Ini mengisyaratkan karena jauhnya negeri ini dari agama. Dah jauh sangat kita. Budaya dongeng itu dulu budaya Hindu. Budaya Hindu itu, ya. Datang Islam dulu belum terkikis habis. Banyak yang tertinggal lagi. Salah satu itulah dia. Cerita-cerita ajaib-ajaib itu banyak di Hindu Buddha. Sekarang diulang secara modern di televisi. Sekali embus dah terbang budak-budak itu ke sana. Sekali embus lagi datang makanan, minuman. Dikemas dengan modern untuk menghindukan negeri ini kembali. Begitu apanya? Caranya. Baik. Silakan pembaca berikut. Yang kerusakan yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya bermula kebinasaan yang ke-11 itu yaitu mengajar, mengejek akan orang atau memberi senda-sendakan orang dan memberi gurau-gurau akan dia dengan menghinakan dia dan yaitu haram karena firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya janganlah kamu memberi senda-sendakan sesuatu kaum daripada suatu kaum, kata Imam Ghazali rahimahullah taala. As-Sakhriyah dan mana tadi? Artinya dan makna As-Sakhriyah itu yaitu al-istihanah yaitu mencela akan orang dan menghinakan akan dia dan mengejekkan atas aib orang dan atas kekurangannya, atas jalan tertawa-tawa daripadanya. Dan terkadang-kadang ada demikian itu dengan menghikayatkan dalam perkataan orang gaib, yakni mengejekkan akan perkataan orang gaib dan mengejekkan di dalam perbuatan orang dan
orang ada yang demikian itu dengan istihadah, dengan isyarat, dan dengan menundukkan kepala, dan apabila ada perbuatan yang mengejekkan, menghikayatkan akan yang gaib, akan aib orang itu dengan hadir orang yang diejek-ejekkan itu, atau hadir orang yang dipersenda-sendakan dengan dia itu, maka yaitu tiada dinamakan yang demikian itu aib, ghibah. Tiada dinamakan dengan demikian itu ghibah. Yang demikian itu riba, yakni mengupat itu mengata akan aib orang, padahal ia aib tetapi ada di dalam persenda-senda akan orang yang hadir itu, pada makna ma'rifah pula. Dan sabda Nabi SAW. Sudah, sampai situ dulu. Yang ke-11, tuan-tuan, al-afatul hadiyata asyara as-sakhriyah wal istihza' wa huwa haram. Adapun kerusakan yang ke-11 dalam kajian kitab kita ini, kebinasaan yang ke-11 itu, yaitu mengejek atau mempersenda-sendakan orang, atau menggurau-guraukan dia dengan menghinakan. Disepakat ulama haram, istihza, bergurau, menghinakan, apa namanya itu, mengetawainnya, menertawakan, mengolok-oloknya, itu haram. Mengolok-olok atau mentertawakan boleh dengan ucapan, boleh dengan pandangan, boleh dengan sikap. Jadi sikap kita kalau bermakna kepada orang itu, kita tahu akan difahami orang itu, gerak-gerik kita ni mengolok-olok dia, lalu kita buat, mengolok-olok namanya. Kalau kita tahu ucapan kita ini akan difahami orang itu menghina dia, lalu kita buat, menghinalah namanya itu. Itu yang dimaksud. Jadi hendak peka. Orang beriman dituntut peka karena mereka dikasih Allah, diilhami Allah, mereka rasa, perasaan. Apa dirasakan orang, arti cakap saya ni? Sudah ada jawabannya di dalam. Kalau dirasakan orang sebagai menghina dia, menghina namanya itu kita. Namun ada percakapan yang dirasakan orang menghina dia, tetapi tak dapat dihindari untuk mencakapkannya, disebabkan ada manfaat yang lebih besar. Ini diatur di dalam kaidah usul fiqih kita. Al-masyaqqatu tajalibu bit-taysir. Memang akan tersinggung orang ni, tapi kalau tak dicakapkan ini, memanglah orang ni tak tersinggung, tapi tenggelam orang ramai, atau mengalami kerosakan orang ramai. Yang satu ni selamat, yang ramai celaka. Kaidah usul fikih kita tidak mengizinkannya. Biarlah, korbankanlah yang satu dua orang ni demi menyelamatkan yang lebih ramai. Barakallahu lakum.